Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Isti Kusmiatun, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 254 041127744. Pada hari ini, Jumat 3 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Cinta kepada Rasul kelas 8 semester Gasal di SMP Negeri 2 Turi, Sleman, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Berarti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran PAI seperti biasa. Hari ini hari apa ya? Jumat. Hari Jumat. Kalau hari Jumat seragamnya apa? Pramuka. Berarti hari ini sudah seragam pramuka semua tidak? Sudah. Berarti sudah sesuai. Hari ini yang piket siapa? Angkat tangan. Oke, sudah melaksanakan piketnya? Sudah dibersihkan kelasnya? Sudah. Oke, ini ditandai dengan kelasnya sudah bersih dan rapi sekarang. Kita mau mulai pelajaran PAI pada pagi hari ini. Seperti biasanya kita berdoa. Silakan Sika berdoa. Baik, ketua kelas tolong dipimpin temannya berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anak semuanya, hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, berangkat semua ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Baik, silakan anak-anak boleh berdiri dengan sikap sempurna. Oke, siap ya? Baik, kita mulai. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang berangkat dari rumah ke sekolah dalam keadaan terpaksa? Tidak ada. Semuanya karena keinginan kalian sendiri untuk sekolah? Berarti kalau sekolah itu keterpaksaan atau harus kesadaran? Kesadaran. Kalau kita kesadaran berarti gimana dalam proses pembelajaran itu? Apakah kita mengerjakan tugas dengan baik atau kita menyepelekan tugas itu? Mengerjakan tugas dengan baik. Hari ini kita akan pembiasaan surat pendek, yaitu Quran Surah Al-Kautsar. Sudah dihafal? Sudah. Oke, baik, kita baca bersama-sama dengan ta'awud. Basmalah dilanjutkan dengan suratnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, anak-anak semuanya. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Materi apa ya?
mengimani kitab-kitab Allah. Mengimani kitab-kitab Allah. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu bab yang ketiga tentang cinta kepada Rasul ya. Cinta kepada Rasul berarti kalau misalnya kita berbicara tentang cinta kepada Rasul, anak-anak tahu makna dari cinta itu apa sih? Yang dimaksud dengan cinta, misalnya gini, kamu mencintai orang tuamu, berarti kamu menyayangi, betul. Apalagi tadi menyayangi, betul. Terus kalau kita cinta, kita bakal patuh gak sama orang yang kita cintai? Iya tidak? Berarti kalau kita berbicara cinta kepada Rasul, berarti apa yang dibawa oleh Rasul itu kita akan imani, akan kita ikuti. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, ya, setelah menyimak penjelasan guru tentang arti rasa cinta kepada Rasulullah, peserta didik kalian ya mengenal arti rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca bersama-sama dalil nakli tentang rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peserta didik kalian mampu menganalisis kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 31. Oke, yang ketiga, setelah disajikan video pembelajaran ya sifat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peserta didik kalian mampu menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat karya poster tentang keteladanan sifat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, tablik, dan patona. Selanjutnya kita harus paham dulu ya, arti cinta kepada Rasulullah SAW itu apa sih sebenarnya? Ya, yang pertama ya, satu ya, mengikuti apa ajaran dan sunnahnya. Ya, jadi ajaran yang Nabi Muhammad SAW itu bawa, maka apa? Kita ikuti. Yang kedua, menaati perintah dan menjauhi larangannya. Jangan kebalik, menaati larangan, menjauhi perintah. Berarti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kita ikuti perintahnya dan kita jauhi jika ada yang dilarang. Paham? Paham. Yang ketiga, menjadikan akhlak dan perilakunya itu sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa? Cinta itu tidak hanya ada di dalam hati, tapi apa? Tidak hanya diucapkan juga, tapi diteladani di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membaca dalil nakli cinta kepada Rasul. Nanti Bu Isik membaca terlebih dahulu, lalu diikuti oleh anak-anak. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Setelah kalian menyimak membaca Quran Surah Ali Imran ayat 31, siapa yang bisa menganalisis kira-kira kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 31 ini apa?
Angkat tangan. Silakan. 1. Sabila. Oke, bagus. Berarti yang pertama, cinta kepada Allah itu harus dibuktikan dengan apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang kedua ada? Oke, silakan Afia. Oke, bagus. Jika kita mencintai Allah, mencintai Rasul, maka apa? Kita akan diberikan pengampunan terhadap dosa kita. Oke, yang ketiga. Siapa? Oke, Anggi, silakan. Oke, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ini silakan kalian simak video tentang penjelasan sifat-sifat wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disimak, diperhatikan ya. Nanti anak-anak bisa menyebutkan ya apa saja sifat-sifatnya. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar, amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas, tabligh artinya menyampaikan. Oke, kita sudah menyimak video ya. Berarti apa? Kalau sifat-sifat wajib Nabi Muhammad SAW itu sifat apa? Sifat yang harus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah sidik, artinya benar. Oke, benar atau jujur ya. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Amanah artinya dapat dipercaya. Oke, yang ketiga, Fatona artinya cerdas. Oke, yang keempat, tapi artinya menyampaikan. Ini Bu Isik akan menampilkan poster tentang sikap meneladani sifat-sifat wajib Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian akan berkelompok ya mengerjakan poster ini. Ya, sebelum kalian berkumpul dengan kelompok, terlebih dahulu kita tepuk semangat dulu. Ayo, silakan berdiri semuanya biar tambah semangat. Kita tepuk semangat. Oke, sudah? Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang ya, kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Sebelumnya ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, Bu Isik akan bagikan lembar kerja peserta didik ya dengan kelompokmu, nanti kamu kerjakan. Yang pertama yang harus kamu kerjakan itu adalah membuat poster tentang meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Dan yang kedua adalah memasangkan sifat-sifat wajib bagi Rasulullah yang sudah kamu pelajari tadi sesuai dengan arti yang benar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah mendapatkan LKPD masing-masing? Sudah. Baik, akan Bu Isik jelaskan. Silakan nanti untuk membuat poster, kamu membuat sebuah gambar dan tulisan, bisa berupa tulisan motivasi atau tulisan apa? Tulisan ajakan ya, yaitu meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Silakan nanti membuat gambar dan diwarnai, kemudian diberikan tulisan.
bagaimana? Posternya sudah selesai? Sudah. Posternya sudah selesai? Sudah. Berarti sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi poster kami. Oke, coba dilihat. Ini posternya bagus nggak? Bagus. Oke. Kami mengambil tema kerjakan dengan jujur dan meneladani sifat-sifat didik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami mengambil tema laksanakan piket sesuai jadwalnya, sesuai dengan sifat Rasulullah tentang amanah. Dengan bertema berbaktilah kepada orang tua dengan bersifat ablik. Yang meneladani sifat-sifat Rasul adalah fatana atau dapat dipercaya. Kami bertema jauhilah sifat boros. Oke, baik. Tadi kita sudah menyimak semua presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Berarti yang kalian buat tadi tentang poster tentang apa ya? Tentang meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dalam kehidupan ya kita itu bisa meneladani sikap atau contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perilaku, ya, melalui sikap kita, entah itu kepada sesama, entah itu kepada alam, ya bisa. Jadi kita meneladaninya lewat perilaku. Jadi cinta itu tidak hanya lewat ucapan dan hati, tapi dibuktikan. Bisa dipahami? Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ada? Berarti sudah bisa dipahami semua? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi. Ya, kita akan menggunakan sebuah web ya yang bernama WordWall ya. Nanti anak-anak silakan maju satu-satu untuk menjawab soal tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Berarti kita simpulkan ya, materi kita pada hari ini adalah tentang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimana ketika kita mencintai Rasulullah tidak hanya dari lisan atau ucapan, tidak hanya dari hati, tapi melalui perilaku, melalui tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke, dari kegiatan kita pada hari ini ada yang mengalami kesulitan dalam memahami materi? Berarti sudah paham semua? Paham. Oke, Bu Isik akan cek hasil dari mencocokkan sifat wajib dan Rasul. Oke, kelompok 1. Oke, bagus ya, benar. Kelompok 5. Oke, benar ya. Berarti semua kelompok sudah dapat menjawab dengan benar. Berarti kalian sudah memahami materi pada hari ini. Anak-anak, di pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari materi tentang pelaksanaan sholat jenazah. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bu Isik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami sukses.
Sami-sami. Allahumma amin.